Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur-dulur peternak muda dimanapun Anda berada, di video ini intinya saya dengan terima kasih banyak telah support channel kita ini, video-video kita dengan cara ditonton atau di like dan sebagainya kalau kata bahasa YouTuber ya. Hari ini dengan semangat yang alhamdulillah semangat saya ini lagi tinggi-tingginya, nggak tahu kenapa ya, karena saya mungkin bagi saya kepuasan batin saya ketika hasil persilangan tim peternak muda mempunyai hasil yang lumayan bagus. Bagi saya, ingat ya, bisa digarisbawahi, bagi tim kami loh ya. Bagus di saya belum tentu bagus di orang lain. Bagus di orang lain belum tentu di bagus saya. Tapi intinya ya terserah, karena semua orang itu bebas menilai, bebas punya hak untuk menilai, punya mau dicap jelek, mau dicap bagus, itu bebas, terserah manusianya itu sendiri. Nah ini adalah insya Allah ini dengan rekomendasi dari dulur semuanya kita kita beri nama yaitu AK Permut atau AKPM atau intinya pokoknya ayam kampung peternak muda lah, karena kemarin mau sebut pakai dengan istilah kata dulur semua pakai nama channelnya mas biar ada identik. Oke, insya Allah ke depan saya kembangkan atau kita mungkin daftarkan dibuat CV gitu kan. Kalau PT kan terlalu besar, nggak mungkin juga karena ini rumahan. Siapa tahu bisa buat CV, siapa tahu nanti kalau tetesannya ini banyak, siapa tahu ada mungkin berkembang di sana sini dan sebagainya, mungkin bisa kirim telur tetesnya. Nah ini adalah perwujudan daripada ayam kampung peternak muda. Kalau soal untuk warna, kemarin mungkin gini rekan-rekan, kalau di Lampung warna DOC yang banyak belontang-belontang setahu saya, dan saat ini peternak saya ngomong, yaitu mereka lebih suka dominan hitam karena penjualannya lebih mudah mas. Nah makanya kemarin induan dominan hitam. Nah saya pun akan menjawab, kalau saya sudah mempunyai cita-cita untuk saya kembangkan ke seluruh Nusantara, pelosok-pelosok Nusantara ini, berarti saya harus menjawab maunya pasar ini gimana. Mungkin mau banyak yang banyak warna, ya insya Allah nanti akan kita buatkan yang banyak warna. Makanya kenapa ada jantannya dan jantan warna putih. Dan ini nanti pasti muncul video ini di bawah, pasti ada yang mas ada darah broiler, ada darah ini, ada darah itu, ada darah biru, darah dan sebagainya. Itu terserah, itu hak progresif rekan-rekan, hak siapapun yang akan ngomong ini ada darahnya itu menerka-nerka, itu hak rekan-rekan semua. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah semua breeder itu pasti mempunyai ciri khas, mempunyai materi masing-masing. Jadi ya silahkan isu berkembang di luar sana dengan jenis ayam ini, darah ini menerka-nerka, itu hak rekan-rekan kok. Intinya seseorang breeder itu pasti membutuhkan modal, mempunyai dan sebagainya. Ketika dia mempunyai produk, terus dia dengan mungkin semangatnya produknya itu dikatakan keunggulannya begini-begini, ya itu wajar saja bagi mereka, karena yang bukan menciptakan yang kuasa, maksudnya yang cross menyilangkan genetik itu kan breedernya. Ya kamu istilahnya gini wes, kamu kalau suruh dandan apapun kalau hasilnya maksimal seneng nggak? Wah ini karyaku ya. Jadi itu wajar, hal yang wajar ketika seorang breeder ayam dengan kebanggaannya begini, itu hal yang wajar, itu hak dia juga dan hak rekan-rekan juga. Mau menerka-nerka itu jenis apa, itu jenis ini, apa mau dicap itu terserah. Tapi intinya begini, saya di video ini nggak mau klaim kalau ini produksinya begini, pertumbuhannya begini. Saya tidak mau itu keluar dari mulut saya, karena nanti kalau sudah ini nanti geser ke orang, biar orang yang berternak sendiri itu yang istilahnya apa ya, komen atau istilahnya testimoninya. Kalau perkembangannya gini mas, telurnya begini mas, itu begini mas, itu biar dari peternaknya langsung yang melihara. Kalau dari saya kan itu namanya sepihak, karena saya yang melihara. Dan ada juga beberapa faktor yang sering saya katakan, ya ini ayam ini di tangan saya begini, tapi di tangan orang lain belum tentu, karena kondisi kandang, pakan, treatment dan sebagainya semua berpengaruh. Jangan dikesampingkan hal-hal seperti itu penting. Ya enggak? Ini sebenarnya rekan-rekan, ini nggak segini dikitnya. Rekan-rekan mungkin hanya tahu kandang peternak muda 6 rumah gitu. Ya, semua
breeder pasti mempunyai aset-aset yang diamankan. Seperti ini juga kan ya aset lur. Jangan dikira ini jelek-jelek putih pleketek ini ki, jangan-jangan dikira nggak aset, tapi ya lihat sendiri kan bodinya. Nah dengan ini aset-aset. Mungkin ada jago yang mirip begini, silahkan menerka-nerka, itu hal yang wajar. Nah untuk DOC AK Permut ini memang belum produksi DOC. Ini yang di kandang baterai adalah kakaknya daripada yang di kandang koloni. Itu masih belajar menelur yang di kandang koloni. Ini jenisnya sama. Kalau dulur-dulur semua mungkin mas kakinya hitam tuh. Nah mungkin ya ada yang kuning, ada yang agak putih, kuning, ada semua sebenarnya banyak. Cuma di Lampung ini seneng yang begini nih, warnanya yang dominan gelap. Tapi nanti tantangan-tantangan itu insya Allah akan kita jawab. Nah berkaitan dengan DOC, sudahkah pernah DOC ini terdistribusi? Untuk saat ini belum pernah terdistribusi, karena DOC yang selama ini kita itu adalah hasil bukan dari Permut, itu ayam kampung yang sebelum-sebelumnya. Ini nanti ke depan akan saya pindah di kandang mitra kita yang ada di Lampung Utara. Jadi nanti akan saya buatkan video terpisah. Dan mungkin pengalaman salahnya saya adalah ketika dulu menyilangkan, itu tuh gini nih, menyilangkan yang saya ambil itu selalu betinanya. Jadi jantan yang dulu ini saya buang. Salahnya itu harusnya persilangan dulu. Itu jantannya saya pelihara, cuma karena mungkin saya yang mau saya ambil nih induknya aja, karena kita mau ngambil telurnya, itu mungkin begitu. Salahnya saya itu. Nah nanti AK Permut ini akan kita silangkan dengan jantan Bangkok, diproduksi menjadi DOC final stock. Untuk yang berliaran di pasaran-pasaran DOC per ayam kampungan untuk memenuhi itu ke depan itu. Nah, ke depan grandparentnya di mana? Sebenarnya dulur-dulur semua ini statusnya JPS semua. Karena ini masih istilahnya apa ya? Pertama dari dua genetik, pokoknya dari berbagai genetik gabungan nih, genetik A, genetik B kawin dapat jantan, genetik C, genetik D kawin dapat betina, tak silangkan lagi, blek. Nah, inilah lahir ini. Ini masih istilahnya kelas satunya, atau mungkin saya nggak ngerti bahasa F1, F2 dan sebagainya kayak mobil balap lah. Istinya ini masih kelas satunya. Ini kalau digabungkan dengan jantan Permut juga bisa dibuat untuk induan. Induannya statusnya mungkin yang beredar namanya parent stock. Nah parent stock nanti dapat anak hasilnya final stock. Jadi urutannya grandparent stock, mana parent stock mana final stock. Nah itu final stocknya bisa dibikin induan. Sudah banyak yang bereksperimen seperti Dimas Rinto kemarin. Karena final stocknya kita crossbreed dengan Bangkok, hasilnya ada yang angkrem, tapi ada yang angkrem ada yang enggak. Karena istilahnya genetiknya bercampur, genetik nggak angkrem dari Permut ini, genetik angkrem dari Bangkok. Yang Dimas Rinto kemarin sudah kita liput, videonya ada. Itu hasilnya seperti itu. Kalau yang mau nggak angkrem sama sekali, ya anaknya ini, tapi jagonya beda. Jagonya juga ayam Permut, baru dia tidak akan angkrem. Gitu dulur-dulur, intinya ke depan ya karena cuma peternak kampungan ecek-ecek seperti ini ya perkembangannya lambat. Cuma kan jadi apa ya? Ya terserah lah mau berkembang apa, cara menilai itu hak rekan-rekan. Saya nggak ini kok, nggak pusing-pusing amat. Yang jelas intinya ketika saya menciptakan sebuah karya dan itu bagi saya mungkin bagus, ya saya harus senang, saya harus puas. Ini pun kelihatan kecil karena apa ya? Ya wong ya jelas ini. Ini kelihatan kecil karena di kandang baterai. Kalau nggak di kandang baterai ini akan lebih mulus lagi. Bulu-bulunya ini akan lebih mengkilap. Ini karena di kandang baterai itu kan masih mending agak kelihatan mengkilap. Ini karena di kandang baterai. Coba di kandang tanah seperti itu nih, yang leher-leher nganggo helm kayak gini. Ini karena di kandang baterai aja nih. Nah, kelihatan nggak? Nah tuh mengkilap-mengkilap. Itu karena di kandang baterai. Kalau nggak di kandang baterai ya insya Allah akan lebih cantik seperti di kandang koloni. Nah, tuh. Nah
Nah, tuh siap kawin. Tuh kalau siap kawin seperti itu. Oke dulur-dulur, karena banyak request saya, ternyata warga Facebook ini luar biasa banyak ya, antusiasnya juga luar biasa. Jadi saya tadi kemarin buat Facebook, ternyata antusiasnya banyak, request mah buatkan video ya. Inilah ini kalau soal untuk mengkorek-korek antara mas ini dulu silsilahnya apa, saya pikir jarang seorang breeder memberikan materinya kepada orang lain, karena ya gimana ya, itu jerih payahnya dia. Jadi istilahnya kalau kasarnya orang usaha itu aset atau rahasia pabrik, itu wajar, karena kan nggak boleh dong marah sama mereka lah, itu ilmu loh, nggak ada nilainya bagi saya kalau soal ilmu, kalau kita korek-korek. Tetapi kan saya sering ngoceh nih, ada nggak sekarang gini yang istilahnya ngomong, mas saya pengen buat ayam kampung yang nggak angkrem, kan sudah saya kasih bocoran materinya, cari genetik ayam petelur, karena nggak ada lain. Kalau kita mau meningkatkan produksi telur, kita menghilangkan sifat ngeram, kalau nggak disilangkan dengan ayam yang genetik petelur kuat, mau disilangkan apa? Karena yang mau kita ambil genetiknya, sifatnya. Kalau soal body dan sebagainya macam warna itu gampang, tetapi untuk menghilangkan sifat ngeram dan sebagainya itu memerlukan persilangan genetik, yaitu kawin silang lah kasarnya ngomong. Makanya kemana ada yang bingung, mas kok itu nggak ada jago bertelur? Ya itu karena mewarisi genetik ayam bertelur. Berkaitan dengan warnanya kok masuk ke ayam kampung, berarti kan PR lagi, bagaimana kita menciptakan ayam ini supaya warnanya diterima di pasaran. Kan itu PR-PR seperti itu. Ya nggak mungkin saya istilahnya kalau bahasanya wong keren risetnya atau eksperimennya bertahun-tahun terus tak kayak ini kan nggak mungkin. Tapi saya di sini memancing rekan-rekan untuk berkreasi sendiri, untuk mengeksploitasi sendiri hobi-hobinya. Apakah ada larangan ayam kampung ini tidak boleh disilangkan dengan ini? Nggak ada. Siapa yang berhak larang? Tidak ada. Tidak ada yang berhak melarang kita menciptakan jenis atau genetik ayam yang baru. Lah kalau modalnya dari kita, ngapain kita dilarang-larang? Yo nggak ada yang larang. Jadi rekan-rekan mau silahkan lah yang di rumah, kalau mau bereksperimen silahkan. Tetapi kalau mungkin nggak betah dengan modal, nggak betah dengan ini, ya bersabar. Saya juga belum bisa memasarkan ini karena saya mau bikin CV, berarti saya harus punya induan banyak. Jadi ini sementara saya kembangkan di sekitar Lampung. Jadi ke depan kalau sudah produksi DOC-nya itu banyak, sebenarnya ini sayang. Ini sebenarnya kalau jago-jago permut kita kemarin nggak kita jual, saya bisa buat ratusan DOC per minggu, DOC parent stock AK permut ini. Tapi salahnya saya itu, tapi alhamdulillah masih ada sisa-sisa sih. Ini saya tunjukkan, yaitu jantan-jantan permut kita yang masih tahap pembenahan badan. Karena kemarin baru dapat masukan ya, saya sama belajar kemarin. Loh, lah jantannya yang ini kemana bro? Saya jual bang. Saya buat ke karkas, buat potong. Aduh salah kamu, harusnya gini. Oh iya juga ya. Nah, ini salah satu yang masih tersisa dan hasil seleksi juga. Ini masih muda, ini masih umurnya paling 3 bulan tuh, jalurnya aja belum keluar. Masih 3 bulan setengah lah kalau nggak salah. Warna-warna seperti ini kan tantangan bagi saya. Kemarin ada yang ngomong warnanya terlalu dominan hitam. Oke, kita sisakan warna-warna yang agak bagus. Nah, warna-warna seperti ini ya insya Allah ke depan lah kita guyur. Namanya kita modalnya juga tipis, dengan lahan dan materi yang nggak terlalu banyak. Ya ini kita ya masih ngumpulin sih. Masih ngumpulin genetiknya. Nah, cakep ini, posturnya mumpuni. Jadi gitu dulu dulur-dulur sekilas tentang permut. Ini permut juga nih, saya jelaskan ini permut. Sebenarnya riskan sih, nggak enak sih YouTuber sing ini, tapi nggak apa-apa lah. Ini permut. Ini sudah mulai bertelur. Sebenarnya udah mulai bertelur lah 1-2 itu. Permut, tapi saya mau nyoba lagi kalau saya silangkan dengan jago petelur. Nah, ini permut. Nih. Ini permut nih, kaki kuning dan sebagainya, bervariasi. Ayam kampung dimanapun juga bervariasi kaki dan sebagainya warna. Nah ini bahan mentah, bukan bahan mentah, kayak minyak mentah. Wah,
Ini bahan jadi, masih kita eksperimen dengan genetik petelur. Tuh bodinya seperti itu. Nah ini yang kita pakai pure yang usia masih 5 bulan, masih gadis, 4 bulan setengah atau 5 bulan, saya kurang paham. Nah ini yang pure permut, jantannya juga permut. Mungkin jantan putih ini yang warna-warna gelontang-gelontang yang di kandang jago tadi. Nah ini permut. Untuk jago bisa dilihat sendiri, ini paling 5 bulan ini Mas Yan, tapi udah mulai macet, jalu pun belum keluar kalau postur seperti itu. Alhamdulillah telur udah mulai belajar tuh 1-2, alhamdulillah. Ya contoh simpelnya permut adalah yang ada di kandangnya Mas Dika, yang tempo hari kita liput itulah contoh simpelnya. Nih. Ya guyur lah rekan-rekan, yang penting kalau mau nyoba ya sabar dulu. Saya juga nggak nafsu amat, maksudnya istilahnya begini, mau nanti ini di kolom komentar mau banyak yang menebak-nebak, silahkan, itu hak rekan-rekan. Dan saya juga tidak bisa melarang, karena saya juga tidak mungkin bisa menyamakan persepsi semua orang, karena kita punya sifat dan pola pikir masing-masing. Intinya kalau requestnya diperkenalkan untuk membuatkan video ini, lah ini. Dan kemarin kenapa kok Mas nggak klaim nama dari kemarin-kemarin atau bagaimana? Saya itu tidak terlalu jauh memikir ke situ. Cuma kemarin ngobrol sama Mas Dika, Mas tolong sampean itu kan nyilangin ayam sendiri, terus kan hasilnya begini, tolong klaim nama, sampean bikin nama, jadi ada nama sendiri, bukan ayam kampung. Ya itulah lahirlah ayam kampung peternak muda. Ini hasil dari tim kita untuk menyilang-nyilangkan, dan hasilnya ini. Kalau soal warna, dulur-dulur pengen warna yang belontang-belontang tuh, permut punya yang warna putih. Nanti hasilnya ini apa, nanti bisa dilihat. Ini JPS semua, di baterai pun itu JPS. Dan saya jual itu pun juga kepada dulur, jadi nggak main-main, karena itu asap. Oke, gitu dulu dulur-dulur peternak muda. Yang jelas silahkan berkreasi masing-masing. Intinya tetap kita saling mendukung dan saling mendoakan, karena tidak akan pernah rugi ketika kita mendoakan hal yang baik pada orang lain. Insya Allah kita akan dibalas dengan hal yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam istimewir, salam peternak muda.